Sahabat Hikmah, jika Adam tak pernah putus asa berjualan ketan bakar keliling, begitu pula dengan Ansori, penjual jajanan papeda ini. Berjalan kaki hingga 10 kilo sambil memikul rancatan berisi papeda dagangannya, itulah rutinitas sehari-hari Ansori, warga Kampung Genteng, Desa Batu Nunggal, Sukabumi. Tanpa kenal lelah, meski harus memikul beban yang cukup berat, Ansori berjuang mencari pembeli agar bisa menghidupi dirinya dan keluarga. Kalau capek sih capek, cuman saya udah dari dulu suka keliling gitu, jadi nggak terasa terlalu capek lah, udah biasa. Jajanan papeda yang dibuatnya sendiri itu dijual dengan harga cukup terjangkau, Rp2.000 per tusuknya. Harga yang ramah di kantong terutama untuk menjangkau pasaran anak-anak yang selama ini menjadi pembeli dagangan Ansori. Papeda rupanya memang salah satu jajanan favorit anak-anak. Lantaran pembeli papedanya mayoritas anak-anak, maka setiap kali sekolah libur, pendapatan yang diperoleh Ansori mengalami banyak penurunan. Pada hari-hari biasa, penghasilan Ansori bisa mencapai Rp100.000 sekali berjualan. Namun pada musim libur sekolah, penghasilan yang berhasil dikumpulkannya hanya Rp60.000. Itu pun ia masih harus menyisihkan sekitar Rp40.000 sebagai modal untuk membeli bahan-bahan keesokan harinya. Penghasilan yang tidak menentu yang dibawanya pulang ke rumah kadang tidak cukup untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya. Banyak kesulitannya Pak. Kalau anak mau baju, sekarang juga nggak punya sepatu katanya. Bapak, sepatu udah rusak. Ya udah gimana tuh Umi, oke cetak dengan keadaan segini. Sepi pembeli tak hanya dialami Ansori pada musim libur sekolah, namun juga ketika musim hujan. Seringkali ia harus pulang dengan dagangannya yang banyak tersisa. Kalau aci bisa dimasukin ke dalam kulkas kalau aci. Ya, kalau telur bisa juga, cuman kalau ada yang 2 hari nggak kejual, rasanya bau gitu, dibuang. Ansori pun bersyukur bahwa di balik semua kesulitan masih ada pelanggan yang kerap membeli papeda dagangannya. Cuma tusuk enak, mantap, gurih. Jajanan papeda yang dijual Ansori terbuat dari bahan-bahan yang mudah diperolehnya di warung dekat rumahnya. Biasanya Ansori membeli bahan-bahan yang dibutuhkan berupa tusuk sate, aci, telur, garam, gula pasir, balado, lada, dan penyedap masakan. Jika semua bahan sudah terkumpul, Ansori segera mulai membuat papeda. Caranya pun cukup mudah. Campur semua bahan kecuali telur ke dalam botol lalu dikocok agar tercampur menjadi adonan. Setelah itu beralih ke telurnya yang akan dijadikan kulit untuk membungkus adonan. Telur itu pun dikocok sebelum digoreng. Goreng telur dengan menggunakan sedikit mentega. Telur yang sudah dikocok tadi didadar tipis-tipis dengan api kecil. Lalu tuang adonan ke atas secukupnya dan taburkan topping seperti balado ke bagian atas. Ansori tinggal menunggu hingga kering untuk melanjutkan digulung menggunakan tusuk sate.
Dalam sekali masak, Ansori bisa membuat 100 tusuk papeda yang siap dijualnya keliling kampung. Sebagai istri, Umi Maspuro tidak mau berdiam diri saja menyaksikan suaminya bekerja keras membanting tulang. Agar bisa membantu meringankan beban Ansori, selama 3 tahun terakhir ini, Umi Maspuro bekerja mengurus ternak ayam milik tetangganya. Tiap pagi, Umi mulai bersih-bersih kandang ayam hingga memberi pakan. Mengurus ternak ayam bukanlah hal yang mudah bagi Umi yang usianya sudah beranjak senja. Apalagi ketika ayam-ayam itu lepas dari kandangnya dan berkeliaran kemana-mana. Ya kalau kesulitannya ngurus anak ayam, kalau di parab gitu suka teriak gitu ya, kabur-kabur gitu. Ibu juga kan kesulitan nangkapnya gitu. Masukin laginya. Saat musim bertelur tiba, Umi pun bertugas memungut telur ayam dan mengumpulkannya. Alhamdulillah, Umi turut kebagian rezeki mendapatkan telur sebagai upahnya. Iya Bapak, telurnya dari hasil interview, dari 8 biji. 8 sikitnya. Kalau ditampi, nanti ya temerenan bisa pembarahan ikan. Nah, Bapak, encan masihan kuliah. Kumaha lamun aya di kuliahnya tuh naon gatuh ku bapak teh? Sedang ditampi ku Ibu. Ya mangga atuh sama aku Ibu. Nah, Terima mangga. kasih ya. Make bade kumahakeun we bade diolahkeun mangga, bade diical mangga ku Ibu. Terima kasih Pak. Tapi ku antar-antar. Iya, dicukup-cukupin aja. Seadanya aja Ibu gitu. Buat ke sekolah, cuman pas-pasan. Kalau nggak dagang gitu sehari 2 hari, anak sekolah nggak sekolah. Mendapatkan upah berupa telur bagi Umi menjadi bentuk berkah tersendiri. Setidaknya ia tidak perlu khawatir hari ini ada lauk yang bisa dimasak. Umi tinggal mencari sayuran segar yang bisa diolah dengan telur. Tidak perlu beli karena Umi bisa memetiknya ke ladang yang banyak terdapat sayuran segar di sana. Di rumah ini, Umi dan Ansori juga tinggal bersama cucu-cucu mereka. Sudah menjadi kewajiban Umi untuk menyiapkan makanan bagi seluruh penghuni rumah. Lauk sederhana yang disiapkan ini dengan lahap disantap bersama semua anggota keluarga Ansori. Rasulullah SAW sangat menyenangi orang-orang yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Nabi menyebutkan bahwa makanan yang dikonsumsi anggota keluarganya dari jerih payahnya bernilai sedekah. Selain berjualan papeda, Ansori juga dikenal sebagai tukang urut di kampungnya. Di sela-sela waktunya berdagang keliling, Ansori biasanya menerima pasien di rumah atau dipanggil oleh orang yang membutuhkan jasanya mengurut. Keterampilannya mengurut ini dipelajari secara otodidak. Ya itu kadang-kadang bagaimana orangnya yang dipijitnya. Saya melihat dulu orangnya. Jadi nggak bisa menghargai, dihargakan segini enggak. Ya saya menerima apa yang dikasih sama dia. Dia mengasih saya berapa saya terima. Karena saya bukan akhirnya untuk berusaha, cuman untuk menolong orang. Cuman dia sayang sama saya, gitu. Masih seberapa juga saya terima. Sebagai bentuk rasa syukur, Ansori berusaha menunaikan kewajibannya sebagai umat manusia dengan tidak meninggalkan ibadah sholat. Entah sedang berjualan keliling atau pergi mengurus pasien, Ansori selalu mencari tempat untuk dirinya bersujud. Masya Allah. Sahabat hikmah, di balik ikhtiar yang dilakukan, setidaknya ada usaha yang dilakukan untuk mencari rezeki. Kisah perjuangan memenuhi nafkah dari Pak Maman berjualan rujak honje, Pak Adam berjualan ketan bakar, dan Ansori yang berjualan papeda bisa menjadi contoh semangat mereka dalam mencari rezeki. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat menjadi pegangan dalam mengarungi kehidupan. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.